Halo semuanya, kita bertemu dalam perkuliahan perilaku organisasi. Pada bab 1 ini kita akan belajar tentang konsep dasar dari perilaku organisasi. Tujuan pembelajaran. Jadi, setelah pembelajaran pada bab 1 ini diharapkan mahasiswa akan mampu memahami gambaran perlunya bidang studi perilaku organisasi. Mahasiswa diharapkan juga akan mampu memahami tentang definisi dari perilaku organisasi. Mahasiswa diharapkan juga akan mampu memahami semua penjelasan tentang kegiatan manajer. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, yaitu mahasiswa mampu memahami disiplin ilmu penunjang perilaku organisasi. Karena pada prakteknya nanti beberapa ilmu sangat terkait dengan pengetahuan tentang perilaku organisasi ini. Begitu juga nanti terkait dengan manajerial ini, nanti banyak hal yang terkait dengan perilaku organisasi. Karena bagaimanapun dalam organisasi ya, manajemen itu menjadi hal yang sangat penting. Mengapa sih kita perlu memahami tentang perilaku organisasi? Yang pertama, bahwa pengetahuan perilaku dalam organisasi dikembangkan dengan pertimbangan yang personal dari organisasi yang cenderung semakin kompleks dan rumit ya. Kita tahu dalam sebuah komunitas atau organisasi semakin kompleks, maka nanti tingkat kerumitannya juga akan semakin tinggi, sehingga nanti kita perlu memahami ya berbagai karakteristik dan hal-hal di dalamnya, sehingga nanti kita bisa, kalau seandainya sebagai manajer kita bisa memanagenya dengan benar. Seandainya kita nanti menjadi anggota dari organisasi tersebut, kita juga bisa bersikap dengan tepat juga. Kemudian, persoalan-persoalan manusia adalah tantangan pokok yang mesti dihadapi dalam setiap manajer ataupun dalam setiap anggota dari organisasi untuk saat ini. Perilaku manusia yang berada dalam satu kelompok organisasi adalah awal dari perilaku organisasi tersebut ya. Jadi nanti dengan memahami perilaku organisasi diharapkan apapun posisi kita dalam organisasi tersebut bisa bersikap dengan tepat dan tentunya elegan ya. Baik itu terkait dengan karir kita masing-masing atau terkait dengan kelangsungan dari organisasi tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat di sini definisi dari perilaku organisasi. Sebuah bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan efektivitas organisasi, itulah nanti yang kita anggap sebagai definisi umum dari perilaku organisasi. Secara visual dapat kita lihat dalam diagram berikut ya, bahwa behavioral science ini mempelajari pengaruh terkait dengan individu, kelompok ataupun struktur dalam organisasi. Jadi nanti perilaku kelompok, perilaku individu atau perilaku dari struktur organisasi secara keseluruhan nanti kita anggap sebagai perilaku dari organisasi tersebut. Dan pada akhirnya nanti kita akan melihat ya berbagai hal dalam organisasi tersebut seberapa efektif untuk mempengaruhi kinerja dari organisasi tersebut. Nah, karena bagaimanapun ya nantinya ketika kita berorganisasi, hal yang paling perannya besar ya adalah manajer atau administrator. Nah, manajer atau administrator ini adalah individu ya atau kelompok orang yang mencapai tujuan melalui orang lain. Nah, nanti manajer atau administrator bekerja pada organisasi. Nah, saat bekerja untuk aktivitasnya nanti kita perlu tahu ya bahwa manajer itu yang terpenting adalah membuat keputusan, kemudian mengalokasikan sumber daya, baik sumber daya terkait dengan bahan baku, terkait dengan orang-orangnya, terkait dengan peralatan dan lain sebagainya.
Kemudian mengatur aktivitas bawahan untuk mencapai tujuan dari organisasi atau institusi. Sebuah unit sosial yang dikoordinasi secara sadar terdiri atas 2 orang atau lebih dan berfungsi dalam satu dasar yang relatif terus-menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama. Itulah yang dimaksud dengan organisasi yang kita bicarakan. Adapun pendekatan peran manajerial menurut Mitzerk Rule, ini adalah peran manajerial yang diidentifikasi oleh Profesor Henry Mitzerk, seorang ahli teori manajemen dari McGill University. Secara visual nanti bisa kita lihat seperti ini ya, Magic Managerial Roles ya. Ini kita gambarkan sebagai pendekatan peran manajerial ya semuanya ya. Nanti ada peran interpersonal ya. Nah, peran interpersonal itu nanti sebagai tokoh utama atau figurehead. Kemudian sebagai leader atau sebagai pemimpin, juga sebagai liaising. Ya, jadi nanti peran manajerial secara interpersonal dapat dijelaskan ke dalam 3 poin tersebut. Kemudian peran manajerial juga bisa sebagai informasional, ya, yaitu sebagai monitor ya, yaitu pemantau, juga sebagai diseminator atau penyebar, juga bisa sebagai spokesperson atau juru bicara dari organisasi tersebut. Peran manajerial berikutnya yaitu sebagai decisional, yaitu di dalamnya sebagai entrepreneur atau kewirausahaan dalam organisasi. Bagaimana mengarahkan organisasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan menghidupi tentunya semua anggota dari organisasi. Kemudian sebagai disturbance handler, yaitu penyelesai masalah. Ya, jadi dalam organisasi seringkali timbul permasalahan-permasalahan, sehingga nanti perlu ada manajer ya yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul tersebut. Kemudian sebagai resource allocator, yaitu mengalokasikan sumber daya, ini biasanya dalam manajemen atau organisasi sebagai manajer produksi. Kemudian juga sebagai negosiator, yaitu ketika organisasi berinteraksi dengan pihak luar atau dengan organisasi yang lainnya. Nah, kita bahas lebih lanjut yang pertama mengenai interpersonal. Masih kita merujuk ke Mitzerk ya. Mitzerk Managerial Roles ya. Jadi interpersonal yang pertama yaitu figurehead, yaitu sebagai pemimpin simbolis. Ini nanti diwajibkan melakukan sejumlah tugas rutin di sebuah lembaga hukum atau sosial. Kemudian sebagai leader atau pemimpin, bertanggung jawab memotivasi dan mengarahkan karyawan. Kemudian perannya dalam liaison, yaitu mempertahankan jejaring koneksi luar yang memberikan bantuan dan informasi kepada organisasi. Nah, peran berikutnya yaitu interinformasional ya. Yang pertama, monitor, yaitu menerima berbagai informasi, bertindak sebagai pusat saraf informasi internal dan eksternal dari organisasi atau manajemen informasi. Kemudian sebagai diseminator, yaitu meneruskan informasi-informasi tersebut dari luar organisasi atau karyawan lain kepada organisasi ya, sehingga nanti informasi tersebut bisa berguna secara praktis dalam organisasi. Kemudian sebagai spokesperson ya, yaitu meneruskan informasi kepada orang luar mengenai rencana, kebijakan, tindakan, dan hasil organisasi, serta bertindak selaku ahli dalam industri organisasi di dalamnya. Nah, peran berikutnya yaitu decisional ya. Yang pertama yaitu entrepreneur, yaitu mencari peluang dalam organisasi dan lingkungannya serta memprakarsai proyek-proyek untuk membuat perubahan pada organisasi tersebut sehingga nanti bisa mencapai tujuan sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian peran disturbance handler,
yaitu bertanggung jawab atas tindakan korektif ketika organisasi menghadapi gangguan penting yang tidak terduga. Kemudian peran resource allocator yaitu membuat atau menyetujui keputusan-keputusan organisasi yang signifikan. Selanjutnya, peran negosiator yaitu bertanggung jawab mewakili organisasi dalam negosiasi-negosiasi besar. Adapun kegiatan dari manajer, kita merujuk ke Fred Lutens, ini merupakan seorang profesor manajemen di Universitas Nebraska, USA, dan rekannya meneliti 450 manajer. Mereka menemukan ada 4 kegiatan manajerial. Yang pertama yaitu traditional management, yaitu membuat keputusan, merencanakan, dan mengendalikan organisasi. Kemudian kegiatan berikutnya yaitu communication, yaitu bertukar informasi rutin dan memproses pekerjaan tulis-menulis sehingga informasi-informasi dapat diatur dan dimanfaatkan dengan baik. Berikutnya yang ketiga yaitu human resource management, yaitu memotivasi, mendisiplinkan, dan menangani konflik serta menyusun kepegawaian dan melatihnya. Sehingga orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut bisa bekerja secara optimal tentunya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Di mana kita tahu salah satu tujuan penting organisasi adalah menghidupi seluruh anggota organisasi tersebut. Berikutnya kegiatan manajer yang keempat yaitu networking, yaitu bersosialisasi, terlibat dalam aktivitas politik, serta berinteraksi dengan individu-individu luar. Nah, kita bahas lebih lanjut ya mengenai kegiatan manajer ya. Kemudian hasil riset yang tadi kita bahas dibagi berdasarkan kategori sebagai berikut. Yang pertama average manager, ini dianggap sebagai biasa-biasa saja. Yang kedua adalah successful manager, ini didefinisikan berdasarkan kecepatan mendapatkan promosi. Serta yang ketiga adalah effective manager, yaitu mendefinisikan berdasarkan kuantitas dan kualitas kinerja mereka dan kepuasan serta komitmen anak buah mereka. Nah, secara grafis ya bisa kita lihat seperti ini ya. Bahwa untuk average manager itu nanti porsinya seperti ini ya. Kemudian successful manager bagian hijaunya nanti yang terbesar ya. Kalau tadi yang biru yang terbesar. Sementara effective manager nanti bagian orange-nya yang terbesar. Nah, warna-warna ini nanti mewakili penjelasan berikut ya. Bagian biru ini adalah traditional management. Kemudian bagian yang ini ya, oranye muda lah ya, itu adalah human resource management. Sedangkan bagian yang warna oranye ini adalah communication management, serta yang hijau ini adalah networking management. Ya, jadi nanti masing-masing kategori dari manajer ya, itu nanti bisa dilihat porsinya seperti ini ya. Jadi nanti yang tradisional ya atau rata-rata itu nanti yang dominan nanti yang ada di sini ya. Yang lainnya nanti tetap dibutuhkan. Tapi yang efektif manajemen nanti yang paling banyak porsinya adalah communication ini. Selanjutnya kita lihat di sini mengenai disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi. Jadi perilaku organisasi karena terkait dengan manusia ya, nanti banyak ilmu-ilmu yang terkait di dalamnya. Nah, disiplin yang terkait dengan behavioral science ya atau BS ya, itu nanti ada psikologi, sosial psikologi, sosiologi itu sendiri dan antropologi ya. Nah, kontribusi di dalamnya untuk psikologi nanti terkait dengan learning, motivation, personality, emotion ya, kemudian perception, training, leadership effectiveness, kemudian job satisfaction ya, kemudian individual decision making, kemudian performance appraisal ya, kemudian attitude measurement ya, kemudian employee selection, kemudian work design, kemudian work stress juga ya. Sementara nanti untuk sosial psikologi itu nanti yang
kontribusi yang ada di dalamnya yaitu behavioral change ya, atau perubahan perilaku, kemudian attitude change ya, kemudian attitude perilaku ya, kemudian untuk behavioral ini yang kebiasaan ya. Kemudian communication, group process, group decision making ya. Nah, sementara nanti di sini ada yang beririsan ya pada ilmu psikologi ya, yaitu terkait dengan communication, power, konflik, intergroup behavior. Dan nanti ada formal organization theory yang fokus pada sosiologi saja ya. Kemudian ada organizational technology, organizational change, organizational culture. Adapun yang terkait dengan ilmu dari antropologi ya, nanti ada comparative values, comparative attitude, cross culture analysis ya, kemudian ada organizational culture serta organizational environment power ya. Dan nanti semua akan mengarah ya bahwa yang ini nanti terkait dengan individu ya, sementara yang ini itu nanti terkait dengan grup ya, yang bagian ini ya, atau organisasi. Nah, sementara yang terkait dengan sistematisasi organisasi itu adalah yang bagian ya, sebagian dari sosiologi dan sebagian dari antropologi. Dan semuanya ya outputnya tentu nanti akan menjadi bagian dari studi dari organizational behavior ya. Sementara tadi yang ini adalah unit analisisnya. Nah, kita bahas lebih lanjut ya mengenai poin-poin yang tadi kita pelajari yang merupakan bagian dari behavioral science dari perilaku organisasi. Yang pertama adalah psikologi. Nah, ilmu psikologi ini merupakan ilmu yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia dan makhluk lain. Ya, jadi nanti kita akan mempelajari ya fenomena-fenomena perilaku manusia dalam organisasi ya, kemudian kita bisa menjelaskan ya. Dan dalam kasus-kasus tertentu kita perlu ya memanipulasi perilaku dari manusia yang ada di dalamnya sehingga nanti tentunya ya kita bisa mencapai tujuan dari organisasi tersebut ya. Ya tadi di sini sudah dijelaskan ya, sedikit penjelasan tambahan ya bahwa performance appraisal ini adalah penilaian kinerja. Ini merupakan proses sistematis dan periodik yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi perilaku serta hasil kerja karyawan berdasarkan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah sosial psikologi. Nah, sosial psikologi ini merupakan bidang dalam psikologi yang memadukan konsep dari psikologi dan sosiologi serta berfokus pada pengaruh seseorang terhadap orang lainnya. Jadi psikologi yang terkait dengan sosial atau orang lainnya ya, terkait dan di sini analisisnya sebagai grup. Misalnya satu orang yang misalnya paling rajin ya, kemudian nanti ditempatkan sebagai pemimpin dari kelompok kerja atau grup kerja, apakah itu nanti akan berpengaruh terhadap kinerja keseluruhan anggotanya, itu nanti akan dipelajari di dalamnya ya. Selanjutnya adalah sosiologi itu sendiri ya. Ini merupakan studi tentang manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosial dan kultur mereka ya. Jadi nanti budaya kerja yang ada di dalamnya atau budaya-budaya yang ada di luar yang berpengaruh pada organisasi itu nanti akan dipelajari di sini ya. Ya, nanti di dalamnya ya unit analisisnya ada yang terkait dengan sistem dari organisasi itu sendiri serta terkait dengan grup atau komunitas dari manusia di dalam organisasi tersebut. Nah, yang tak kalah penting adalah antropologi juga. Antropologi ini merupakan studi kemasyarakatan untuk mempelajari manusia dan aktivitas-aktivitas mereka. Ini nanti juga analisisnya terkait dengan grup serta sistem dari organisasi tersebut. Nah, selanjutnya kita pelajari di sini model dasar perilaku organisasi.
Model organisasional behavior dasar atau tingkat analisis tahap 1 itu nanti yang pertama adalah abstraksi dari sebuah kenyataan, kemudian gambaran sederhana dari beberapa fenomena dunia nyata. Dari level individu, kemudian level grup, kemudian nanti yang paling tinggi adalah level organisasi ya. Jadi nanti grup itu ya biasanya dalam organisasi adalah kelompok-kelompok yang lebih kecil ya. Dan kemudian nanti puncaknya adalah keseluruhan dari organisasi itu sendiri. Nah, lebih lanjut mengenai model perilaku organisasi ya. Itu nanti secara visual dapat digambarkan seperti berikut ya. Untuk individual ya, ini merupakan variabel independen. Sebab yang diperkirakan dapat mengubah variabel dependen ya. Dari independen yang mengubah dependen. Level paling bawah adalah level individual ya. Ya, nanti di dalamnya ada individual decision making ya. Dan yang mempengaruhi adalah persepsi, motivasi dan pembelajaran dari individu tersebut. Nah, yang mempengaruhi dari tiga hal tersebut adalah biographical karakteristik ya, kemudian personality dan emosinya, kemudian nilai dan perilaku, serta nanti adalah kemampuan dari individu tersebut ya. Ini adalah input human. Jadi nanti ini adalah bagian kalau bisa dibilang adalah seleksi dari anggota organisasi. Kemudian yang merubah perubahan yang ada di dalamnya termasuk stres ya. Itu adalah nanti ada di level grup ya. Yang terpenting di sini adalah komunikasi ya. Ini juga terkait dengan individu ya. Kemudian ya nanti ada group decision making, ada kelompok yang membuat keputusan ya, dan terkait juga dengan kepemimpinan dan kepercayaan ya. Kemudian yang tak kalah penting adalah struktur dari grupnya itu ya. Tentu nanti di dalamnya adalah konflik, ada kekuatan dan politik ya, serta nanti ada tim kerja atau work teams ya. Level berikutnya adalah organization system level. Nah, di dalamnya nanti ada human resource politik dan praktisnya ya. Kemudian nanti ada organisasi struktur organisasi dan desainnya ya, serta nanti ada budaya dari organisasi tersebut ya. Nah, kemudian yang tertinggi di sini ada variabel dependent respon yang dipengaruhi oleh variabel independent ya. Nah, pada akhirnya nanti human outputnya ya, itu nanti ada produktivitas dari organisasi tersebut ya, kemudian ada absen ya, kemudian ada turnover ya, kemudian ada devariant workplace behavior ya, kemudian ada citizenship, serta nanti ada satisfaction-nya atau kepuasannya. Baik, dari apa yang kita pelajari tadi dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa perilaku organisasi adalah sebuah bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur tentunya ya terhadap perilaku dalam organisasi. Yang tujuannya menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan efektivitas organisasi. Demikian pembelajaran kita kali ini pada bab 1, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.